Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswanto, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Donat 06 Kabupaten Cilacap akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang perlunya penyampaian materi budaya positif untuk guru-guru di sekolah kami sebagai peningkatan kompetensi mendidik dan melaksanakan pembelajaran. Langkah-langkah berdiskusi dengan guru senior, persiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan. Berikut diseminasi penyampaian materi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan belajar bersama yaitu materi tentang budaya positif. Materi budaya positif itu sudah kita ketahui sebenarnya di dalam PMM ya, yang kita sudah di awal tahun sudah mempelajarinya. Kita akan buka kembali bersama-sama untuk mempelajarinya agar diterapkan di sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif ya. Kita punya keyakinan bersama di sekolah kita hal-hal baik tentunya ya. Hal baik yang kita yakini bahwa kegiatan-kegiatan yang kita pilihkan, kita yakini itu adalah benar. Dan dengan kita melaksanakannya, maka tentunya kita yakin kalau pelaksanaan pembelajaran di sekolah akan semakin baik. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang perlu kita ketahui sebagai seorang pendidik dalam rangka mengatasi mungkin kejadian-kejadian yang berkaitan dengan murid kita ketika kita menemukan sebuah masalah yang berhubungan dengan murid-murid ya. Kadang di kelas kita menemukan ada murid yang datang terlambat. Mungkin juga ada anak yang dorong-dorongan pintu, mungkin gebrak atau mukul-mukul meja, dan bahkan ada yang membahayakan teman-temannya. Seperti yang lalu di kelas 4, kelas 5 juga ada ya, anak yang tidak sengaja mengganggu temannya sehingga temannya jatuh dan ya agak sedikit sakit begitu. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana penerapan posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah posisi kontrol yang sering kita lakukan, terutama saya dulu. Ya, jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini, medeni banget ya, yang menakutkan, menghukum ya. Bagaimana kita seorang guru itu ditakuti sama muridnya karena kita seolah-olah sebagai penghukum. Nah, penghukum biasanya ini kita bisa dilihat dalam bentuk fisik maupun verbal. Nah, bagaimana fisiknya atau bagaimana dengan verbalnya? Ya, hukuman fisiknya seperti apa? Misalnya lari atau mungkin membersihkan tempat yang kotor dan sebagainya, ini kan fisik. Verbalnya mungkin dengan ucapan kata-kata yang dilakukan oleh guru tersebut. Contohnya misalnya, patuhi aturan saya. Nah, kita sudah punya tata tertib, kemana? Patuhi aturan tata tertib. Apa yang Pak Guru sampaikan harus dilaksanakan. Nah, itu contoh-contoh sebagai penghukum. Ya, karena biasanya budaya ini dilaksanakan dengan nada yang tinggi, suaranya keras tinggi, sehingga anak-anak ini cenderung takut begitu ya. Memang efektifnya saat itu efektif sekali saat itu, karena anak merasa
ketakutan. Nah, posisi yang kedua yaitu tentang ini contoh-contohnya dulu ya. Pembuatan yang kedua adalah posisi kontrol merasa bersalah. Nah ini, guru bisa memposisikan dirinya, membuat siswa-siswanya menjadi merasa bersalah. Mereka takut juga, namun tidak setakut yang sebagai penghukum. Ya begitu ya. Jadi contoh kata-katanya apa yang biasa dilakukan oleh guru? Ibu sangat kecewa loh. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Berapa kali Pak Guru harus memberitahukan kamu? Nah, seperti itu. Jadi, murid ini akan bersalah dan merasa kecewa seolah-olah menjadikan gagal gitu. Ya, jadi, dengan melakukan itu sudah gagal. Nah, ini perasaan yang terbawa oleh murid-muridnya. Nah, apabila ini dilanjutkan secara terus-menerus, bertahun-tahun ya, maka akan menimbulkan siswa yang mungkin jadi pesimis gitu, karena sudah mengalami kegagalan, disalahkan oleh gurunya begitu ya. Posisi kontrol yang ketiga nih Bapak Ibu guru ya, kita perlu tahu bahwa guru bisa memposisikan sebagai teman. Nah, teman ini identik dengan keakraban ya, akrab, kemudian ada solidaritas gitu ya, kemudian ada kenyamanan begitu. Posisi ini memang ya lumayan lebih baik lagi daripada posisi sebagai penyalah, membuat rasa bersalah. Nah, posisi sebagai teman ini cenderung kata-katanya adalah ayo ingat, nah ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu misalnya. Loh kamu tahu nggak sih, kan sudah dibantu, tahu nggak, ingat nggak? Nah misalnya seperti itu. Jadi memang ada keakraban cenderungnya ya. Jadi ada lebih baik lagi, kemudian tapi ada sisi negatifnya, karena siswa akan cenderung menunggu guru tersebut. Kalau tidak diselesaikan oleh guru tersebut, maka seolah-olah tidak ada bantuan begitu. Jadi ini ketergantungan kepada guru ya. Posisi yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah ini ada lagi memantau. Jadi guru ini cenderung untuk mengucapkan kata-kata apa ya, tentang peraturan apa gitu yang sudah dilaksanakan bersama. Apa sih yang telah kamu lakukan misalnya? Ini sanksi atau apa konsekuensi? Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru hanya memfasilitasi, memantau. Jadi anak itu sudah membuat sendiri, punya keyakinan, ke guru hanya memantau saja, kemudian memberikan, oh ini, kalau kamu seperti ini, berarti kamu mendapatkan ini. Kalau kamu seperti ini, kamu mendapatkan ini. Jadi hanya memantau. Jadi, nah posisi ini pun sudah lebih baik lagi, ya, karena bisa jadi siswa melakukan tindakan karena ada rambu-rambu yang sudah ada. Jadi guru hanya memantau. Yang terakhir ini, yaitu posisi kita sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu. Manajer ini di sini adalah posisi guru ini adalah memberikan seluas-luasnya kepada siswa, kepada muridnya untuk menentukan sendiri langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi penyelesaian itu bersama-sama, namun guru hanya menuntun saja. Jadi tidak dari gurunya, tidak dari orang lain, namun penyelesaian itu dari guru, dari murid, dari siswa, dari murid. Ya. Contoh kata-katanya apa? Sudah ada posisi yang lembut ya, lembut, kemudian seperti teman juga ya, mempersilahkan, memberikan tanggung jawab kepada siswa. Contohnya apa? Jika kamu meyakininya apa? Ya, apakah kamu sudah bersedia memperbaiki? Begitu. Apakah kamu, misalnya Agus ya, apakah Agus merasa bersalah? Iya Pak, merasa bersalah. Salahnya apa? Coba. Nah, Agus menyebutkan, saya datang terlambat Pak. Gitu. Oh, datang terlambat. Menurut kamu datang terlambat itu baik apa tidak ya? Nah, Agus menjawab, tidak baik Pak. Kemudian
guru juga menanyakan bagaimana sih keyakinan kelas kita gitu. Nah, karena anak tersebut diberi kesempatan untuk menyampaikan, mengingat dan memilih, menentukan, maka siswa akan menjawab, oh iya, keyakinan kita adalah ketika datang harus tepat waktu, Pak. Nah, sehingga guru akan bertanya lagi, bagaimana menurut Agus ya jalan yang terbaik. Nah, nanti Agus itu akan menjawab. Ini adalah proses segitiga restitusi yang di dalamnya adalah guru bertindak sebagai manajer. Nah, manajer ini suaranya sudah tulus gitu ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang ya, seolah-olah itu anak jadi menyesal, tetapi anak ini akan menentukan diri, pola pikirnya, dan menentukan cara mengatasinya. Gitu Bapak Ibu, kita sudah mengingat lagi 5 posisi kontrol kita. Ya, ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya, dalam budaya kontrol ini kita akan menggunakan yang namanya pola segitiga restitusi. Apa itu? 3 tahapan yang kita ambil ketika menghadapi suatu permasalahan kepada murid. 1, menstabilkan identitas, ya seperti tadi, menanyakan kepada siswa mengapa kamu terlambat, ya kemudian apa sih yang merasa bersalah, kenapa dipanggil Pak Guru begitu. Oh saya mungkin karena mendorong pintu Pak, misalnya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan sama seperti itu tadi, menanyakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas apa saja hal-hal baik yang sudah disepakati sebagai keyakinan kelas. Nah itu nanti akan ditanyakan dan nanti siswa akan menyampaikan solusinya. Nah itu dari solusi itulah siswa bisa diharapkan. Ini harapannya adalah menjadi perilaku yang lebih permanen, lebih lama. Kalau hanya hukuman kan ketika orang lain tidak melihatnya, tidak mengamati, maka dia akan melakukan kegiatan itu lagi. Apalagi mungkin sebagai teman ketika ada gurunya juga tidak melakukan hal yang baik lagi. Pemantau juga ketika tidak dipantau juga mungkin scarpe direct gitu. Jadi ini pentingnya seorang guru untuk melaksanakan kegiatan sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Pinjalan Bapak Ibu. Sudah. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Satu lah, ya. Terima kasih monggo. Ya. Iya, terima kasih Pak Buswanto yang telah menjelaskan kepada kami mengenai 5 posisi kontrol, posisi kita sebagai seorang guru ketika Ya, betul. bagaimana menghadapi murid-murid kita. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami, saya adalah bagaimana jika pada saat hari itu siswa tersebut kita sudah mempraktekkan manajer yang tadi poin terakhir yang itu yang disampaikan adalah posisi ideal sebagai seorang guru. Mungkin pada saat hari itu anak merasa menemukan solusi sendiri, tetapi pada keesokan harinya lagi mengulangi lagi. Terus kira-kira apa yang bisa oleh narasumber berikan mantapan? Ya, ini Bapak Ibu, yang namanya mendidik itu kan tidak ada habisnya, sehingga kita tidak hanya berhenti sampai di situ, sampai ke ujung dunia. Wah, ini maksudnya sampai lahir sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada berhentinya. Ketika anak tersebut mengalami kesalahan, kemudian melakukan restitusi dan mengulang lagi, guru tidak ada henti-hentinya untuk mengulang lagi. Karena pengulangan dalam pendidikan adalah merupakan sebuah penguatan, ya. Baik, oke, ya. Jadi kalau diulangi merupakan penguatan sehingga diharapkan dengan penguatan yang berulang itu akan menimbulkan atau menguatkan dari perilaku tersebut. Terima kasih. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan Ini kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasanya, ya.
Kami bisa lihat kesepakatan kelas. Kelas berapa ini coba? 5. Yang pertama apa? Testimoni guru. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayati. Saya salah satu guru di SD Negeri Dona 06. Saya sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan. Dengan materi ini menjadikan saya ingin menerapkan sebagai posisi control manager, melaksanakan segitiga restitusi, serta membuat keyakinan kelas yang mana kami sudah melaksanakan dan perlu kami tingkatkan lagi supaya pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah kami akan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni murid. Saya merasa dihargai dan saya tidak dimarahi, tapi saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.